Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Mas Yes. Hersu, ada yang perlu kita omongin lagi nih, lagi-lagi, tapi soal anaknya Pak Jokowi. Lah, Gimana? kenapa lagi kok dia lagi sih? Enggak, tapi kalau memang sangat urgent, sangat penting, sangat menarik, enggak apa-apa kita obrolin. Kan gitu. Tapi kan biasanya Mbak Agi kalau ngajak ngomongin itu pasti sesuatu yang penting loh ya. Iya, Mas Hersu. Jadi kemarin ini kan memang ada rapat kabinet Kemarin tuh paripurna pula ya, kemarin itu hari apa ya? Hari Senin ya. Kemarin hari ya apa? Senin. Hari Iya. Senin tanggal 20-an ya, Oke. 20 Hmm. tanggal 20 Hmm. Juli. Ah. Ini kan ada yang kita tahu nggak sampai 1 bulan lagi ini kan sudah akan ada pidato nota keuangan dari Oh presiden iya, ya. iya biar tanggal Biasanya 16 ya pidatonya ya. tanggal 16 Ah. betul. Kadang kalau itu di hari libur atau apa bisa tanggal 15-nya Hmm, gitu ya. hmm, Tapi biasanya ini memang 1 hari atau 2 hari sebelum 17-an gitu. hmm, hmm, Ada pidato nota keuangan yang itu adalah berupa evaluasi dari yang lalu dan kemudian rencana untuk anggaran pada tahun depan gitu hmm, ya. hmm, Nah, ini tentunya merupakan sebuah PR besar karena ini dinanti-nanti betul. hmm, Misal karena berbagai kejadian besar yang terjadi, yaitu misalnya soal penangkapan Ketua BGN Dadan Hindayana, hmm, orang kemudian menanti-nanti apakah hmm, anggaran yang sama besarnya ataukah akan disunat sampai 50% ataukah hmm, lebih turun lagi daripada itu hmm, nanti pada rancangan hmm, APBN yang akan dibawakan oleh Pak Prabowo nanti hmm, pada saat rapat di DPR MPR hmm. dan kemudian juga Oh, berbagai hal ya soal soal pendidikan TKD, dana pendidikan. soal transfer keuangan daerah juga yang kemarin kan Betul, yang disebutkan di katanya nanti-nanti ya. Mhm. katanya akan dipotong menurut anggota Komisi 2 dari PDIP. Saya sering namanya kok bingung antara Arya Bima atau Bima Arya tuh yang Bima Arya itu kan yang satu wakil Arya Bima, Arya Bima kalau PDIP ya. Saya sering ke putar-putar ya. dengan yang dia bilang bahwa kan dari salin 900 triliun dipotong jadi 600 triliun. Tapi belakangan ketua Mhm. Badan Anggaran yang sama-sama politisi PDIP juga Said Abdullah menyatakan enggak betul seperti itu ya, karena memang soal isu apa pemotongan transfer keuangan daerah itu menjadi isu yang sangat serius sekali Mbak Agi, karena betul-betul daerah sampai Banget. gelabakan. Mhm. Dan saya dengar sampai kemudian muncul pemikiran kenapa nggak bikin negara federal aja kalau begini, karena selama ini kan Mhm. pemerintah kita kan sebenarnya tadinya semangatnya adalah otonomi daerah yang diperluas, tapi kan sekarang dengan situasi Mhm. sekarang ini kan desentralisasi lagi kan, terkesan seperti itu kan Betul, Pak itu. Nah, soal-soal betul. gini pasti dinamikanya muncul, apalagi Pak Tito sendiri kan Pak kemarin udah ngomongin bahwa teriak-teriak bahwa ada sebanyak berapa daerah itu yang katanya udah duitnya itu udah habis untuk Mhm. biaya rutin aja untuk belanja pegawai, dan banyak Betul. banyak daerah Terjadi yang demonstrasi. iya nggak bisa membayar ini P3K, pegawai eh, Iya. Mhm. pegawai apa sih Dengan P3K itu apa sih, pegawai kontrak lah dengan kontrak perjanjian. dengan perjanjian waktu ya, antar waktu itu ya gitu ya. Iya. Nah, itu jadi saya kira pasti akan ditunggu-tunggu ini nanti untuk pidatonya Pak Presiden itu ya. Jadi ya kalau kita lihat bocoran-bocorannya sebenarnya tadi Mbak Agi ngomongin MPG Mhm. kan, ke Wakil Kepala BGN ya Ibu Agustina Arumsari ketika habis rapat Betul. kabinet pekan yang lalu kan dia juga menyatakan bahwa Prabowo itu mempersilahkan untuk dilakukan apa langkah-langkah efisiensi, termasuk misalnya orang kaya, Mhm. anak-anak kaya yang di SMA, orang kaya udah nggak lagi dapat dan sebagainya. Jadi selama ini ngapain juga orang-orang kaya dikasih MBGE gitu kan, aneh juga kan ya Mbak, gitu akan nggak Betul. ada nanti Mhm. fokus misalnya ke 3T dan sebagainya. Nah, kalau itu dilakukan ini kan akan sangat bagus, karena saya misalnya membaca pernyataan dari Kepala Banggar Said Abdullah yang menyatakan bahwa tinggal mungkin kita potong bisa sampai 174 triliun tinggal. Ya kalau dari 335 triliun kemudian tinggal 174 triliun itu kan gede banget yang dipotong, berarti sampai 161 Ya. triliun. Dan kalau itu betul, itu Mhm. akan sangat bagus, karena selama ini kan seolah-olah kalau ngomongin MBG ini yang sama sekali tidak bisa disentuh gitu oleh Presiden Prabowo, kan kesannya begitu. Dan Mbak Betul. Agi pasti ingat Mhm. bagaimana Purbaya yang sebenarnya kita tahu maksudnya dia pengen segera dipotong, tapi kan dia nggak berani ngomongnya, selalu meminjam mulutnya. Oh itu kata anu ya Kepala BGN, jangan saya tunggu dulu ya, nanti akan ada pemotongan-pemotongan. Dia tahu itu barang tabu, tapi kalau itu dilakukan pemotongan pasti akan sangat bagus gitu loh ya Mbak Agi ya. Bukan
Kita kan Iya. sejak awal kita selalu ngomong bukan program MBG-nya bukan program MBG-nya yang kita kritik, tapi bagaimana alokasi yang sangat gede sehingga kemudian membuat anggaran-anggaran di kementerian dan lembaga lain sampai di daerah juga dipangkas dengan alasan daripada Pak Prabowo daripada jadi korupsi. Tapi realitasnya malah Mhm. dikorupsi besar-besaran kan di BGN Iya. gitu, ditangkap gitu. Dan kedua, memang banyak salah sasaran tuh jadinya gitu, jadi bancaan kan gitu. Jadi bukan MBG-nya yang mesti kita kritik, itu adalah bagaimana pelaksanaannya. Belum lagi kita tahu kan kalau kata Pak Prabowo kan kelihatannya mungkin dapat laporannya seperti itu ya, bahwa ini akan menimbulkan trickle down effect ya bahasanya begitu, akan mengalir belanja apa ada ekonomi sirkular, belanja dari petani-petani. Realitasnya enggak kok, banyak dapur MBG itu yang kemudian dia kerjasama dengan produsen-produsen besar kan Mbak. Jadi yang Mhm. duitnya juga Betul. muter-muter di antara kita. Mhm. Itu yang saya kira mesti kita perbaiki, dan jangan yang begini-begini kalau ngomong jangan dianggap kita kemudian terlalu nyinyir nyenye, bukan itu. Kita justru pengen duit negara itu diatur dengan benar, dan program EBG itu betul-betul jatuh ke tangan orang yang benar. Ini pengalaman kalau kita lihat membandingkan beberapa negara lain kan, MBG juga ada kok banyak jalan, tapi biasanya dimulai juga kalau stunting itu bukan setelah anak-anak SD SMP, tapi dari kandungan justru daninya sejak masih dalam Iya, kandungan betul. gizinya ibu Mhm. yang hamil tuh harus diperbaiki, itu yang nanti akan mengurangi stunting, bukan setelah lahir, setelah anak SMA dikasih MBG terus tiba-tiba otaknya jadi cerdas, atau kata si siapa Dandan waktu itu tingginya bisa 180-an senti kan gitu kan ya. Iya, memang ya, sepertinya yang sampai ke telinga presiden ini kan tidak sama dengan yang beredar di Ya, rakyat gitu. ya. Jadi keinginan rakyat, suara rakyat itu tidak sampai atau mungkin hanya sayup-sayup saja sehingga presiden ini memiliki penafsiran yang berbeda. Yang kalau kalau kita melihat ya seperti pada sidang kabinet yang eh, kemarin gitu, Prabowo kan juga bilang bahwa saya ingin memberi anak-anak makan, anak-anak miskin itu makan, tapi dianggap sebagai pemborosan. Dia mengatakan seperti itu. Dan sementara apa yang terjadi selama 30 tahun selama ini ribuan triliun itu terbang ke luar negeri, uang itu kenapa tidak ada investigasi? Kenapa para pakar itu tidak apa namanya? Maksudnya perlakuannya tidak sama ya antara itu dengan yang Tidak sekarang terjadi mempersoalkan, pada itulah Prabowo. kira-kira ya. Tidak mempersoalkan yang sebelumnya. Ini apa ya? Prabowo kok bisa membuat kesimpulan seperti itu begitu. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana berbagai informasi itu tidak sampai ke telinga Yes. presiden dan mungkin presiden sendiri juga tidak membacanya sendiri ya. Kadang kita aja yang misalnya kita yang hanya bekerja di satu perusahaan saja atau sebagai ibu rumah tangga dengan beberapa anak misalnya saja tidak sempat melihat berita apalagi seorang presiden yang Nah, setiap saat harus menerima wah. bawahan, menerima informasi, membuat keputusan, menandatangani sesuatu, bertelepon Hmm. atau merencanakan sesuatu untuk Hmm. hubungan luar negeri, tidak hanya di dalam negeri. Kemudian mendengar bahwa terjadi PHK besar-besaran di Hmm. sana dan di sini harus negosiasi, memerintahkan ini itu, mana mungkin dia bisa menyerap semuanya. Tapi Hmm. paling tidak seharusnya suara itu kan besar sekali dari rakyat Hmm. dan menjadi viral, menjadi gema setiap hari. Seharusnya presiden tetap harus bisa menangkap itu di sela-sela kesibukannya. Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Dianggap pemborosan. Tapi kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah? Saudara-saudara, saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting.
sebagian besar juga banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Kita dituduh pemborosan. Jadi ketika Presiden kemarin begitu ya, dia juga mengatakan seperti itu, ini menjadi viral juga Mas Hersu pernyataannya, saya ingin memberikan makan kepada anak-anak tapi dianggap sebagai pemborosan. Bukan itu, tapi masalahnya anaknya itu tidak hanya anak orang miskin, anak orang kaya, dan kemudian alokasinya, Mas, bayangkan dari 15.000 yang sampai ke anak-anak itu hanya berapa, dan kemudian sisa limbahnya juga besar sekali karena makanannya ternyata tidak proper, anak-anak belum Banyak tentu dibuang. suka. Iya, banyak sekali dibuang, dan itu uang rakyat yang dibuang, yang akhirnya hanya menjadi makanan ternak. Itu kalau tidak dibuang, sebagian juga hanya dibuang begitu saja, sebagian menjadi makanan ternak, dan ya pemborosan akhirnya memang betul. Jadi harusnya Pak Presiden ini ya beberapa orang lah Mas Irsu, kita berharap ada selentingan akan ada reshuffle di bulan Agustus, kan ada mengatakan demikian ya, sudah mulai ada apa namanya kasus soal itu begitu. Ya kita berharap orang-orang yang memang yang biasa memberikan feeding kepada Pak Prabowo itu digantilah, jangan orang yang itu aja, karena Presiden menjadi tidak komunikatif gitu. Dan bahkan Presiden selalu mengulang-ulang seperti misalnya silahkan pergi ke luar negeri, silahkan pindah kewarganegaraan apa dan sebagainya begitu ya. Itu kan Nggak sama boleh sekali tidak dong, boleh. ya. Nggak boleh. Iya, Kalau bayangkan kalau seandainya presiden menyuruh rakyatnya untuk pindah ke luar negeri, yang pindah banyak, ya akhirnya rakyat bilang, kenapa bapak aja, bukan bapak aja yang pergi ke luar negeri dan pindah kewarganegaraan? Karena problemnya orang akhirnya melihatnya di Prabowonya nih berarti, bukan di rakyatnya begitu. Nah kita kan suara-suara rakyat, suara Tuhan. Kita menganut demokrasi. Demokrasi adalah suara terbanyak. Artinya adalah suara terbanyak, suara terbesar itu yang diikuti. Nah, sekarang kalau suara yang banyak dari masyarakat itu setiap hari isinya sama seperti itu ya. Itu kan artinya memang banyak yang menghendaki perubahan. Nah, perubahan itu sebetulnya tidak harus ganti presiden, tidak harus ganti pemerintahan, bukan, tapi memperbaiki, ya, berubah mm, dan menyadari ya. kesalahannya Ya, begitu. dan sejak awal kan sebenarnya kita tahu ya kenapa Pak Prabowo seperti langkahnya tersendat ya, seperti tersandra dan sebagainya, karena ya sejak awal ini Pak Prabowo tidak merdeka dalam menyusun kabinetnya. Terlalu banyak orang titipan, bahkan termasuk wakil presiden itu kan orang-orang titipan yang sebenarnya Ya. dari kuah apapun dia tidak layak dia untuk menjadi seorang wakil presiden kan sebenarnya ya, dan apalagi kemudian Betul. ditambah lagi prosesnya ketika dia akhirnya lolos menjadi calon wakil presiden itu karena melanggar, karena ya akal-akalan di Mahkamah Konstitusi kan itu ya Mbak Agi. Saya kira mungkin itu yang Betul. Mbak Agi mau bicarakan, dia dari tadi muter kemana-mana sebenarnya maunya ke situ kan. Betul, betul. Ya, ya, Coba ya. saya sambung lagi sedikit yang barusan Mas Hirsu soal Pak Prabowo sudah berkali-kali mengatakan yang menganggap Indonesia suram, menganggap Indonesia gelap. Harusnya itu kan ditangkap sebagai sebuah kritikan dan Ya, bertanya, apanya ya, yang gelap, apanya yes, yang suram? Oke, kita perbaiki bersama yuk. yes, Saya butuh bantuan Anda gitu. Saya butuh dukungan Anda gitu. Jadi, tapi yang terjadi sekarang akibat dari itu, ini sedang rame Mas Hirsu soal pindah ke luar negeri itu. ya, Jadi ada beberapa ya apa namanya beberapa, bukan beberapa karena jumlahnya banyak, termasuk viral gitu ya, unggahan-unggahan dari warga negara yang mereka lapor lapor kepada netizen, kepada publik di Indonesia bahwa saya sudah pindah, saya sudah ada di luar negeri. Aduh, dan mereka biasanya yang memang ada di luar negeri kemudian memilih pindah, itu orang-orang yang memang mempunyai kapabilitas di bidang tertentu begitu. Walaupun ada juga yang tetap sebagai misalnya kalau TKI itu dia bisa apa kategorinya dia di pekerja rumah tangga, bisa juga dia sebagai caregiver gitu ya, sebagai perawat orang tua atau anak-anak dan sebagainya. Tapi mereka ini malah justru memberikan sumbangan devisa yang banyak, iya, yang tinggi kepada triliunan. Nah, coba kita lihat Mas Hirsu, ini ruang saat apa sarkas dan satir lah ini ya bertebaran di media. Ini dihimpun oleh sewaktu.com ya. Saya juga melihat ini di thread itu banyak, di thread dan kemudian di Instagram. Nah, netizen mengatakan, lapor Pak Prabowo, kami sudah pindah ke negara lain. Misalnya ini Bu apa namanya?
Oh ya, dia mengatakan seperti ini. Ya udah Pak Prabowo, sesuai instruksi jenengan, kami pindah ke negara lain, gerak katanya. Dan di sini cerah Pak. Saya tak mengatakan Indonesia suram, tapi cemas begitu. Hmm. Jadi sebetulnya bukan suram, tapi dia merasa cemas akan masa depan Indonesia. Ada lagi ini coba saya perbesar. Ali Upyan, ya betul di sini kami lebih dihormati oleh Xi Jinping. Oh rupanya pindahnya ke Cina. Nah, ya. Dan ada lagi Aji Mukti 73 berserta istrinya mungkin ini ya, karena menyertakan foto, dia mengatakan diusir Wowo, it's okay, move to Norway, better Hmm. for health. Jadi lebih baik untuk kesehatan. Ya memang cuaca di sana juga lebih baik begitu ya. Dan kesejahteraannya Kemudian sangat bagus itu memang ya di sana ya. kesejahteraan sangat bagus, pajaknya tinggi, tapi kesejahteraan sangat sangat baik begitu ya. Ini kemudian Ninggar Nina mengatakan, Hai Pak Presiden, aku udah kabur ke luar negeri nih. Di sini kerja as cleaner. Gak ditanyain tinggi badan, lulusan apa, yang penting rajin kerja. Pensiun dapat, medical, mau libur kapan aja punya duit, walaupun cuma cleaning service ya, pekerja hanya Hmm. sebagai cleaning service, tapi dia bisa apa namanya, bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Mungkin kita masih ingat ada lulusan kumlot dari UGM kalau tidak salah itu yang kemudian bekerja di Australia dan juga sebagai pekerja bersih-bersih lah sebagai cleaning service. Jadi itulah yang terjadi, jangan diusir lagi lah Pak, kasihan mereka. Kalau seandainya memang keluar, jangan karena diusir, tapi memang Bukan memang, kasih, memang tapi yang menurut saya juga bukan kasihan mereka, kasihan kita kan gitu. Iya, karena negara ini kan sebenarnya butuh anak-anak itu, dan kalau toh mereka pergi itu bukan karena diusir, ini bagian dari ya apa ya, Indonesian networking lah gitu di dunia internasional ya. kan, harusnya kan begitu. Mereka ini adalah potensi anak bangsa di dunia internasional, jangan dianggap bahwa kalau mereka nggak pergi itu tidak nasionalis, nggak juga gitu loh. Iya, dan mereka banyak kalau saya lihat, saya bisa menyekolahkan adik saya bisa membantu keponakan saya yang yatim, saya apa mengirim uang kepada orang tua saya, membangunkan rumah, kemudian memberangkatkan haji dan sebagainya. Mereka padahal di luar negeri juga bukan yang berkedudukan tinggi, apalagi yang berkedudukan tinggi memiliki gaji besar, itu kan mengirimkan devisa yang sangat besar begitu. Ngapain harus harus di apa ya? Malah justru seharusnya keluar tapi bukan diusir, tapi yuk 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 kerja di luar. Indonesia sedang situasinya seperti ini. Kami tidak bisa menyediakan lapangan pekerja 19 juta lapangan kerja seperti yang dijanjikan oleh Gibran. Jadi sekarang kita bangun balai-balai pelatihan yang seperti diinginkan oleh luar negeri. Misalnya yang diinginkan adalah pekerja bangunan, tapi pekerja bangunan yang bukan arsitek atau apa, tapi yang pekerja apa namanya memang pekerja konstruksi begitu ya. Kalau di sana kan jauh lebih mahal karena tingkat dianggap sebagai memiliki tingkat kesulitan tinggi dan juga berisiko tinggi begitu. Dan di sini dilatih begitu. Bangun itu apa balai-balai balai BLK, balai latihan keterampilan baru di kalau sebelumnya misalnya di provinsi, ini harus di kabupaten, kalau perlu di kecamatan. Kan harusnya seperti itu, berikan mereka sertifikat, berikan mereka apa namanya video masing-masing, berikan mereka cara membuat profil tentang dirinya untuk menjual dirinya, menjual dalam tanda kutip ya, menjual sebagai pekerja yang layak untuk digaji tinggi. Buat mereka memiliki apa akun media sosial yang proper yang sehingga bisa dilirik dengan tag-tag ke apa dunia kerja perusahaan-perusahaan yang membutuhkan di luar negeri. Begitu juga disentuhlah itu para asosiasi apa pengirim jasa tenaga kerja ke luar negeri dan sebagainya. Jadi bukan dengan diusir seperti itu, tapi alokasikan justru mereka dibuat tenaga terdidik yang misalnya bekerja di Hong Kong gajinya harus lebih tinggi dari pekerja Filipina karena ada kalau perlu Mas Hersu bahkan apa pelatihan untuk bahasa Inggris itu pun harusnya diberikan secara gratis. Sekarang beri insentif kepada para sarjana sastra Inggris atau sarjana bahasa begitu ya. Dan sastra Inggris, sastra Jepang apa dan sebagainya terjunkan mereka ke daerah digaji oleh pemerintah supaya mereka ini memberikan kursus-kursus pelatihan masukkan ke sekolah SD tapi digaji dengan oleh kantor pusat dan sebagainya. Itu biayanya nggak akan tinggi tapi
hasilnya itu sangat luar biasa. Nanti anak-anak lulus SD saja. Di Jakarta kan kita kalau ke mall, kita sering kali mendengar anak sudah casisus dalam bahasa Inggris. Karena apa? Memang di TK-nya, di SD-nya mereka memiliki tenaga yang qualified untuk bahasa itu. Berapa dalam 1 tahun mereka selalu dikirim misalnya ke Singapura dan sebagainya untuk pelatihan, untuk meningkatkan kemampuan mereka. Jadi ini bisa dilakukan, Mas Hersu. Yes. Jadi nggak cuma omon-omon kayak Hmm. Gibran misalnya selalu ngomong soal AI, tentang kompetensi anak-anak Indonesia yang sebenarnya cerdas begini, tapi dia nggak melakukan apapun. Coba dia mengirim nggak tenaga-tenaga pakar AI, ahli AI digaji, mengupayakan memang ada alokasi itu dari pemerintah, kemudian mereka digaji oleh pemerintah pusat, jangan dibebankan kepada daerah. Sekarang yang di daerah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu kan sudah banyak yang mereka dirumahkan, atau kalau nggak dirumahkan sudah berapa bulan nggak digaji, dan pemerintah daerahnya tobat-tobat ini uang dari mana, sampai akhirnya UMKM di beberapa daerah ini kan lagi rame banget ya, mengeluhkan saya omset hanya 3 juta per bulan gitu ya, dan kemudian dalam 1 tahun berarti hanya berapa, itu mereka diminta untuk membayar pajak 10%. Bayangkan, itu dari omset bukan dari keuntungan. Dan itu memang peraturan seperti itu akhirnya bisa diada-adakan oleh pemerintah daerah sendiri. Padahal kalau secara nasional dari pemerintah pusat dengan omset berapa ya? Saya 4,5 miliar atau 4,8 miliar gitu ya. Mohon maaf kalau salah. Itu baru kemudian UMKM itu kalau di atas itu baru dianggap mereka ini sudah menengah. Jadi mereka bisa dipajakin gitu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Tapi sekarang mereka terjun kemana-mana, Mas Hersu, bahkan sampai ke desa-desa ini pegawai-pegawai pajak gitu untuk memajaki, terutama kalau di daerah, karena itu termasuk mungkin pendapatan asli daerah gitu, sehingga langsung masuk ke Ya. kantong daerah, hanya untuk karena boncos-boncosan Ya. di daerah. Oke. Itu kita ini ya soal yang lapor, kalau biasanya kan kabur aja dulu. Sekarang trennya lapor, Pak, kami sudah di luar negeri gitu ya. Kalau tadi kita nyinggung soal Gibran tadi kan sejak awal kita ngomongin soal Gibran. Ini soal apa ini Mbak, kaitannya dengan pidato, dengan rapat kabinet dan sebagainya? Nah, ini sesuatu yang menarik. Ini langsung jadi viral, Mas Hersu, tadi malam. Jadi Pak Prabowo kan siangnya memang ada rapat kabinet paripurna yang di situ ada maklumat lah, semacam maklumat atau taklimat dari presiden gitu. Jadi Pak Prabowo menyampaikan pandangan-pandangannya begitu, evaluasi dan juga rencana ke depan. Nah, yang menjadi masalah atau yang menjadi sorotan itu karena Gibran sebagai wakil presiden untuk pertama kalinya terlihat dia tidak duduk di depan bersama dengan presiden. Itu kan gitu. biasanya duduk di sampingnya kan? Dan mau Iya, masuk, biasanya masuk ke ruangan pun dia ngikuti Pak Prabowo di belakangnya, Pak Prabowo nyalamin itu dia ikut di belakangnya kan gitu biasanya. Sekarang gimana? betul, betul. Jadi ini sudah beredar videonya video di Sekretariat Presiden. Bagaimana Gibran itu ya masuk dulu bersama dengan para menteri, dia menduduki kursi, kalau tidak salah di sebelahnya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan dia di deretan para Menko dan para menteri yang lain begitu. Jadi di pojokan, jadi kan seperti berbentuk U begitu ya, di salah satu pojokan yang dekat dengan presiden tapi berhadapan dengan presiden, bukan di sebelahnya presiden seperti biasanya. Ini menjadi pertanyaan, apakah protokol sudah berubah? Karena protokol selama ini presiden itu ada di depan bersama dengan wakil presiden, duduk begitu ya. Dan sebelum dia duduk menempati tempatnya tersebut, berkeliling dulu menyalami presiden dan wakil presiden. Tapi kali ini yang berkeliling hanya Prabowo saja, karena Gibran termasuk di antara para menteri yang kemudian Prabowo berkeliling dan salah satunya menyalami para menteri dan juga Gibran ini begitu. Itu yang menjadi pertanyaan, Mas Her. Ada apa ini? Memang ada terjadi perubahan protokol, ataukah ini permanen ataukah tidak begitu? Dan kalau toh ini ada perubahan apa? Kenapa ada perubahan? Kan begitu pertanyaan. betul, betul. Ada perubahan hanya ini saja karena memang presiden sebagai pimpinan ingin memberitahukan semuanya begitu ya. Ataukah ini seterusnya akan jadi seperti itu? Kalau terjadi perubahan, kenapa? Ada apa begitu ya? Tapi yang jelas, Mas Hersu, pada saat pemerintahan Jokowi itu Maruf Amin maupun Yusuf Kala itu memang terlihat posisi duduknya itu ada di sebelahnya Jokowi, dan kemudian pada pemerintahan SBY misalnya posisi duduk dari
dari para wapresnya, begitu juga ada di sebelahnya Pak SBY. Memang ada sempat ketika itu sesudah ada penetapan oleh KPU ya pada tahun 2024, di mana Prabowo itu sudah terpilih Hmm. begitu, Hmm. secara negara sudah sah, dan kemudian duduk di sebelahnya ketika sidang kabinet, duduk di sebelahnya Jokowi begitu. Hmm. Jadi Jokowi di sebelahnya ada Maruf Amin, dan di sebelahnya lagi itu ada Pak Prabowo. Padahal ketika itu dia masih menjadi Menteri Pertahanan, di mana dia bukan Menko. Biasanya di sebelahnya Wakil Presiden, kemudian di sebelahnya Presiden itu para Menko begitu ya, baru Hmm. kemudian Menteri begitu. Sementara Prabowo kan bukan Menko. Ketika ditanya kepada Erlangga Hartarto ketika itu, Erlangga mengatakan ya dia kan presiden elected, yang artinya presiden terpilih walaupun belum dilantik sebagai presiden. Itu saja yang terlihat bahwa di sebelah presiden itu tidak hanya wakil presiden. Tapi kalau dalam hal ini bukan seperti itu. Tapi bagaimana Gibran ini tidak duduk di depan gitu ya, karena kan mereka terpilih ini berpasangan berdua gitu. Ya, tapi Walaupun kan, untuk tapi sebelumnya kan seperti itu Mbak Agi. Saya kira sebelum yang sidang kabinet kemarin selalu posisinya Gibran selalu sebelahnya Pak Prabowo kan. betul, betul. Hmm. Hmm. Sebelumnya pada berbagai sidang kabinet, bahkan biasanya seperti ini Mas Hersu, sesudah sidang kabinet ini Gibran juga akan mengunggah di akun Instagram Hmm. pribadinya, Hmm. mengunggah bagaimana ini habis mendampingi Pak Presiden Hmm. pada sebuah sidang kabinet bla 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 begitu, kemudian ada narasi di situ begitu. Hmm. Karena ya terlihat rasa bangga lah begitu, terlihat di situ, dan kemudian di bawahnya biasanya ada para pendukung Gibran dan juga para buzzer juga, biasa mereka kemudian membuat narasi dukungan, narasi memuja apa dan Hmm. sebagainya begitu, Hmm. terlihat pantas. Bahkan juga sering sekali saya jumpai, kalau saya iseng melihat komen itu, sudah pantas lah ini wakil Jadi presiden presiden. untuk menjadi the next Iya. presiden begitu. Tapi Nah, apa yang terjadi sekarang? Adakah jawaban dari istana mengenai soal ini? Karena sudah banyak yang mempertanyakan perihal perubahan posisi duduk ini. yes. Oke. Itu kan dalam politik gitu ya, biasanya kita melihat sinyal-sinyal semacam itu gitu ya. Itu bukan Hmm. bukan sekedar sesuatu yang, kan kalau dalam politik kan biasanya gitu, A ketemu B itu belum berarti C, atau B ketemu C belum berarti D kan gitu. Jadi banyak tafsir lah yang soal ini, apa sesungguhnya yang terjadi, mengapa kemudian ada perubahan, atau lagi ada alasan lagi malas deh gua ditemenin lu, gua pengen duduk sendirian deh gitu ya. Lu duduk sama para menteri. Ya, karena Kira-kira. sebelumnya Mas Hersu Mm-mm. masih ingat Mm-mm. ketika ada reshuffle, itu Mm-mm. kan Gibran juga tidak berada di istana, dia tidak mengikuti acara itu, dan dikatakan ketika itu bahwa Gibran sedang berada di daerah. Mm-mm. Bahkan ada kemudian bocoran yang mengatakan ya reshuffle itu atas pemikiran presiden sendiri, tidak perlu Mm-mm. dibicarakan dengan Gibran gitu. Mm-mm. Jadi ya memang posisinya yang kita tahu, banyak yang mengatakan ini posisinya memang anak bawang ya. Kalau Sania mungkin lama-lama dirasa diajak ngobrol pun juga untuk sesuatu yang ada di Nggak lapangan saja nyambung, kurang mungkin bisa nyambung capek juga gitu. deh. Oke, tapi kita lihat ya, terlalu dini untuk menyimpulkan, tapi kita juga tidak bisa membiarkan begitu saja dapat Mhm, depan mata, mhm. karena sesuatu yang janggal itu bisa membawa Betul. kita memberikan petunjuk kepada sesuatu yang mungkin lebih besar, atau mungkin Mhm. juga tidak ada sesuatu, tapi rasanya sih protokoler itu dalam kehidupan kenegaraan itu kan jadi protap yang nggak biasa, nggak akan dilanggar kecuali ada hal-hal tertentu. Iya. Oke, Mhm. bagi Oke. kita ketemu lagi Ya. di episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.